Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam waras, selaras. Selamat datang di channel Kang Dharma. Secara kronologis kan memang Kristen itu lebih dulu beberapa abad sebelum Islam ya. Jadi di dalam literatur kekristenan itu tidak membahas tentang Islam, tapi di teks suci keislaman di Quran, di kitab suci itu ada bahas tentang kekristenan gitu. Dan sebagaimana Muslim pada umumnya, sumber pertama kita belajar tentang Kristen tuh dari Quran. Ada bahas tentang misalnya Tuhan yang tiga gitu, trinitasnya Kristen. Ada bahas juga tentang Tuhan. Jadi kayak Tuhan tuh mempertanyakan Nabi Isa, emang kamu sama ibu menyebut kamu, diri kamu, maksudnya kamu itu ke Nabi Isa gitu, emang kamu sama ibu kamu itu mengangkat diri jadi Tuhan gitu, selain Allah, atau ya hal-hal kayak gitu yang dijawab nggak sama Nabi Isa? Enggak, Nabi Isa tuh dibilang dia manusia biasa, dia nabi. Jadi udah gitu juga soal Injil kali ya. Jadi kan kalau kita memahaminya, Quran itu adalah kalam ilahi yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kita memahaminya Injil itu juga adalah kalam ilahi yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Isa gitu. Tapi konsep kitab suci dalam kekristenan nggak gitu. Iya, memang ada penulisnya gitu. Nah, para rasul ya. Jadi ada ini, aku rasa yang menjadi highlight untuk mengenal Kristen ya bagi orang Islam tuh pertama soal konsep trinitasnya, kemudian soal Ibu Maryam. Gimana ya? Kita kalau misalnya kita merujuk pada Quran itu seolah-olah orang Kristen tuh menyembah Bunda Maria gitu. Orang Kristen. Nah udah gitu juga soal pemahaman kita terhadap Injil. Dan baru setelah dewasa aku baru menyadari kayaknya beberapa hal ini itu miskonsepsi gitu. Karena konsep Trinitas yang orang Islam bayangkan tidak begitu kerangka teologisnya di orang Kristen gitu. Kita kan mikirnya 3 Tuhan. Nah, aku nggak bisa berbicara panjang lebar tentang teologi kekristenan ya. Tapi sebenarnya Trinitas itu bukan berarti Tuhannya 3 gitu. Iya. Melainkan ya Tuhannya tetap satu gitu. Mereka punya defense-nya sendiri ya secara teologis yang tidak bisa aku artikulasikan gitu. Tapi yang jelas bukan 3 Tuhan seperti yang orang Islam pahami, katanya begitu. Aku juga tidak memahami berusaha memahami kerangka Trinitas mereka gitu. Tapi itu sudah banyak dibahas oleh lintas teolog Islam dan Kristen tentang Trinitas itu. Meskipun kayaknya pada level netizen salah pahamnya masih itu aja, masih soal apakah Tuhan gini, masa Tuhan itu manusia, masa Tuhan itu dilahirkan, masa Tuhan bisa makan, masih kayak gitu perdebatannya gitu. Padahal kalau misalnya bagi orang Kristen ya itu nggak apa-apa, memang Tuhannya itu, aku nggak bisa nih, aku tidak bisa jadi ini aku kayak jadi apologet Kristen gitu. Tapi aku tidak memahami dan emang tidak tertarik juga gitu untuk memahami kerangka teologis secara apologetics gitu ya. Tapi mereka berbeda pendapat soal itu. Jadi apa yang Muslim pahami tentang Kristen itu kan bersumber dari Quran. Padahal harusnya kita kalau mau memahami kekristenan sumbernya dari referensi kekristenan gitu. Nah, menurut aku sumber salah pahamnya tuh itu karena kita mengambil sumber-sumber keislaman gitu. Oke, saya mulai dari yang Al-Quran dulu. Coba tolong ceritakan nih. Kalau dalam Al-Quran sendiri, Kristen itu digambarkan sebagai apa? Sebagai sesat, orang yang mengambil Tuhan selain Allah gitu, yang Tuhannya 3. Tapi Anda bilang Tuhannya 3 itu ternyata beda
dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Iya, mungkin nanti kalau ada penontonnya orang Kristen bisa bantu jelasin gitu ya, maksudnya Trinitas itu gimana gitu. Nah, tapi di dalam Islam Trinitasnya itu apa? Ya itu ada Tuhan, Tuhan ya, jadi kayak Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, sama Tuhan Anak gitu lah. Nah, masalahnya adalah ini dari apa yang saya ketahui ya, Trinitasnya Kristen itu nggak ada Tuhan Ibu. Kan ada yang Rohul Kudus. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Kumaila bahwa Islam itu mengajarkan Kristen sebagai sebuah agama yang apa? Anda menyebut kata sesat tadi ya? Iya. Ya, semacam sesat. Padahal yang dikritik itu bukan sesuatu yang diyakini oleh Kristen, jadi nggak valid dong. Itu juga masalah. Itu juga kalau Bang Ade ingat, kita waktu kita ngomongin Yahudi kan ada tuh suatu tuduhan di Quran yang bilangnya ini nih orang Yahudi nyembah Uzair gitu, Uzairun ibnullah, nyembah Uzair sebagai anak Allah. Ya faktanya orang Yahudi sekarang tidak menyembah Uzair sebagai anak Allah. Itu adalah sekte Yahudi minoritas yang sekarang udah punah gitu. Nah, orang Islam menurut Kumaila sebaiknya menafsirkan adanya kesalahan semacam itu bagaimana? Apakah itu artinya, oh kalau gitu selama ini ajaran Islam tentang Kristen itu salah? Kan gini ya, agama ini kan sudah berlangsung lama ya, sudah ribuan tahun gitu, sudah 1000-2000 tahun, dan Quran itu kan terikat pada konteks dan tempatnya gitu. Kita nggak tahu yang dimaksud di dalam ayat itu apakah kekristenan secara menyeluruh gitu sepanjang masa yang mengikat dan absolut, atau memang mengarah pada sekte tertentu gitu, kayak ayat yang ngomongin tentang Yahudi yang menyembah Uzair gitu. Oke. Itu mungkin sebuah cara penjelasan yang lebih bisa menenteramkan orang-orang Islam ya. Artinya gini, buat para penonton yang barangkali masih bingung pembicaraan kita jalannya seperti apa. Jadi, tadi Kumaila mengatakan bahwa konsepsi Islam tentang Kristen yang dikatakan sebagai sebuah ajaran yang sesat, ya, itu sebetulnya adalah konsepsi yang merujuk kepada Kristen yang bukan seperti Kristen yang dipahami oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Betul ya? Apa contohnya? Contohnya adalah karena di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan bahwa apakah Nabi Isa itu menyatakan bahwa dirinya itu bersama ibunya, yaitu Bunda Maryam, itu adalah dua Tuhan di luar Tuhan yang asli. Gitu ya? Ditambah sih, bukan ditambah, di luar ya. Ditambah. Jadi ada tiga. Satu adalah Tuhan, kedua adalah Yesus, Isa, ketiga adalah Bunda Maryam. Ini dikatakan oleh Isa, enggak gitu. Saya nggak bilang begitu. Ya, saya nggak mungkin ngomong begitu, kata Isa. Ini ada ayatnya di dalam Quran. Maryam bukan? Ayat surat Maryam bukan? Sepertinya Al-Maidah atau Al-Maidah. Oh, Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah. Ya, betul. Ya, jadi ada tuh ayat itu. Tapi kemudian Kumaila bilang, Kristen tuh tidak pernah memandang tiga Tuhan itu adalah Tuhan, Yesus, Maryam. Di Kristen yang ada sekarang nggak begitu kan? Tanya aja ke orang-orang Kristen lah. Kalau penonton orang Kristen langsung aja jawab iya atau enggak gitu. Kalau saya sih, saya tanya sama di kantor kami kan ada orang Kristennya, satu orang, dan dia bilang iya, Allah Bapa, Yesus dan Rohul Kudus, kata dia. Jadi bukan Maryam ya. Nah sekarang artinya saya tadi tanya sama Kumaila, kok Islam salah sih? Kok Al-Quran menggambarkan Trinitas itu dengan cara yang berbeda dari apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen itu sendiri, gitu kan? Nah, Kumaila menjelaskannya adalah mungkin ayat itu turun untuk merespons terhadap salah satu sekte. Iya, sekte atau kelompok atau kelompok orang tertentu yang kita nggak bisa konfirmasi gitu. Oke, dalam Kristen bisa aja gitu ya, kira-kira kan gitu.
dalam Kristen bisa aja ada kelompok atau sekte atau aliran yang memang percaya itu adalah Tuhan Bapa, Yesus, dan Bunda Maryam. Yang dikomentari di surat Al-Maidah yang tadi disebut itu adalah Kristen yang itu. Bisa jadi. Bukan Kristen secara keseluruhan, bisa jadi. Tapi itu memang lazim ya dilakukan di dalam Quran. Jadi sebuah ayat itu turun hanya untuk merujuk pada sebuah kasus spesifik yang nggak bisa digeneralisasi kepada kasus-kasus lainnya. Begitu? Iya. Dan begitu juga kesalahpahaman tentang Injil misalnya. Jadi kan kalau menurut Al-Quran ada, ini biasanya para mufasir menafsirkannya bahwa ini lagi ngomongin orang Kristen, bahwa ada orang yang menulis-nulis sendiri kitabnya terus bilang hadza min indillah gitu, ini dari Tuhan gitu. Terus mereka diubah-ubah aja sesuka hati. Nah itu juga kan biasanya tuduhan orang Islam ke orang Kristen. Tapi kan ternyata cara mereka yang ditulis-tulis sendiri itu. Iya, tapi kan ternyata memang cara penulisan kitab suci dalam tradisi Islam dan Kristen itu memang berbeda. Mereka misalnya mereka punya catatan-catatan, terus mereka kompilasi, dan yang namanya penggubahan bahasa itu biasa, atau revisi karena perubahan linguistik itu juga biasa gitu. Nah itu kan tidak ada dalam tradisi Islam. Dalam tradisi Islam Al-Quran tidak boleh berubah meskipun orang Arab yang native itu sudah tidak bisa memahami Quran sepenuhnya secara literal gitu, meskipun itu udah jadi bahasa yang relatif kuno, teksnya nggak boleh diubah. Kalau misalnya tradisinya dalam Islam kan begitu. Ya. Sementara Kristen nggak pernah begitu. Iya, Kristen ada revisi-revisi kayaknya nggak masalah. Mereka punya versi-versi sendiri, itu nggak masalah gitu. Dan itu bukannya secara sembarangan ya, maksudnya ada lembaga-lembaganya gitu, ada level verifikasinya. Yang aku juga nggak ngerti apa, tapi begitu. Maksudnya mereka kan terlembaga ya, Kristen itu kan terlembaga. Kayaknya secara organisasi gitu, secara institusi, Kristen tuh lebih terlembaga daripada Islam. Nah sekarang kita kembali ke Kristen dan Islam dulu. Ajaran Kristen sebagaimana dikonsepsikan dalam Al-Quran. Ya, saya yakin nggak cuma tentang itu saja kan yang pernah dibicarakan oleh Al-Quran mengenai Kristen. Ya nggak? Ada berulang kali muncul kata Nasrani atau Kristen di sepanjang Al-Quran kan. Nah, saya mau tanya, umumnya ketika Nasrani itu muncul di dalam Al-Quran, itu dalam konteks dikritik atau justru dianggap sebagai mereka adalah orang-orang baik atau apa? Biasanya sih dalam rangka framing orang kafir sih. Pokoknya Yahudi dan Nasrani itu ya orang di luar Islam. Tapi ada juga yang katanya Yahudi dan Nasrani nanti mereka bisa masuk surga juga. Tapi ada juga ayat-ayat yang mengisyaratkan kalau misalnya orang Yahudi dan Nasrani itu ya akan masuk neraka gitu. Memang Kristen itu digambarkan sebagai musuh atau apa gitu? Ada saatnya digambarkan sebagai musuh, ada saatnya digambarkan sebagai ally. Tapi ada juga digambarkan ally itu sekutu ya? Sekutu. Ada juga yang digambarkan sebagai digambarkan perselisihannya orang Yahudi dan Kristen gitu. Orang Yahudi dan Kristen juga punya perselisihannya sendiri gitu. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa dalam satu kitab yang sama, kitab suci yang sama, ada bagian di mana digambarkan bahwa dia itu ally. Di bagian lainnya digambarkan sebagai musuh. Saya ingat sekali yang kasus Ahok dulu kan. Al-Maidah berapa itu ya? 50 something. Itu kan dibilang, dan ayat itu jadi sangat terkenal karena dikatakan jangan ambil orang Yahudi atau Nasrani sebagai wali gitu, sebagai aulia. Aulia ya. Betapapun aulia itu nanti kemudian artinya ada macam-macam kan. Ada yang bilang pemimpin, pelindung, sahabat dan segala macam. Tapi bahkan kalau kita pakai sahabat gitu kan. Jadi bayangkan nggak boleh bersahabat dengan orang Nasrani kan. Kesimpulannya kan begitu. Jangankan pemimpin, sahabat aja nggak boleh. Yang secara literalnya begitu. Sekutu aja nggak boleh. Tapi saya ingat juga dong, ada kan ayat-ayat yang bilang bahwa orang-orang Nasrani itu ada orang-orang yang percaya pada Tuhan, orang-orang yang
yang semacam mendapat berkat lah dari Tuhan. Iya, kalau misalnya berbuat baik atau beriman pada Allah juga masuk surga, atau bahkan disebut juga masuk surga ya? Atau mereka mengikuti jalurnya Nabi Ibrahim gitu. Jadi maksudnya mereka orang beriman gitu. Mereka orang beriman, disebut secara spesifik. Nah ini dia, jadi kadang-kadang kata kafir memang ditafsirkan, emang dalam konteks itu ditafsirkan Yahudi dan Nasrani. Tapi tafsir ya? Iya, tafsir. Kalau ada kata kafir, itu sebenarnya merujuk kepada Nasrani atau Yahudi. Iya, karena pada zaman Nabi yang kafir itu ya kalau nggak pagan, Yahudi, Nasrani gitu. Nah, udah gitu ada juga orang kafir dan Yahudi yang digambarkan bahwa mereka tuh beriman gitu, dan makanya boleh bagi orang kafir yang beriman. Bukan salah berarti. Kafir itu ingkar. Kafir sama iman kan itu opposite ya. Berarti Yahudi dan Nasrani itu tidak dikategorikan sebagai kafir. Mereka masuk ke beriman. Ada juga yang begitu? Ada juga yang begitu. Dan itu makanya Muslim laki-laki doang sih, tapi Muslim laki-laki itu boleh menikahi ahlul kitab. Nah sebutannya ahlul kitab biasanya. Oke. Ahlul kitab itu maksudnya ahli Alkitab, maksudnya ahlul Injil, wal kitab Taurat gitu. Jadi orang Yahudi dan Nasrani. Mereka kan punya kitab suci mereka yang orang Islam percaya juga itu kan dari Allah gitu. Tapi kembali saya ulang, jadi emang kontradiktif isinya. Jadi ini seperti pembicaraan kita sebelum ini. Di satu sisi dibilang mereka musuh, di satu sisi dibilang mereka itu adalah ahlul kitab yang mungkin akan masuk surga. Ya, itu makanya kalau Bang Ade memperhatikan ceramah-ceramah para tokoh agama kita, ada tokoh-tokoh agama yang humanis gitu. Mereka menghadirkan ayat-ayat yang menghadirkan kemanusiaan dan kesetaraan yang gitu. Enggak kok, nih orang Kristen juga mendapatkan rahmat Islam gitu. Tapi kalau misalnya tokoh agama yang eksklusif gitu, yang biasanya lebih keras, mereka tinggal ngambil aja ayat-ayat yang membuat narasi permusuhan antara Islam dan Kristen gitu. Dan dua-dua itu tersedia. Dan dua-duanya itu tersedia. Dan ada studi kasusnya juga, maksudnya ada contoh sejarahnya juga gitu. Karena Muslim pernah ada konflik sama orang Kristen ya pernah. Pernah ada pernah hidup damai berdampingan sama orang Kristen juga pernah gitu. Tapi kenapa ya Kumaila, kita ingat karena Anda menyebut nih barusan konflik-konflik antara dua agama besar ini. Saya tentu aja harus langsung menyebut perang salib. Ya. Besar sekali kan, itu berabad-abad kalau nggak salah terjadinya perang tersebut. Tapi di Indonesia kembali tahun 2000-an awal itu di Ambon terjadi, di Poso terjadi, dan sampai sekarang ada semacam penolakan terhadap pendirian rumah ibadah Kristen. Iya, itu kayak banyak banget di mana-mana ya kasus itu. Itu pertanyaan saya. Menurut Anda itu kenapa? Sementara Anda bilang sebetulnya ada ayat-ayat yang bilang bahwa sebaliknya kan? Menurut keterbatasan pengamatanku sih dari penceramah-penceramahnya ya. Maksudnya penceramah-penceramahnya yang memprovokasi. Kenapa penceramah-penceramah itu memprovokasi menurut Anda? Karena mereka, ya, jadi gini, aku melihatnya tuh orang beragama tuh sebenarnya sedang projecting. Mereka mirroring ketakutan mereka atau harapan mereka. Jadi ini misalnya kan Islam punya tradisi dan sejarah yang kaya, punya nilai yang beragam dan dinamis. Nah, terus aku misalnya kanvasnya aku tuh adalah orang yang rasis dan sebagainya. Aku akan ambil teks-teks Islam yang mendukung sikap aku yang emang udah ada dari sananya, gitu. Terus udah dari sananya? Aku bukan udah dari sana. Aku punya kecenderungan untuk melakukan diskriminasi dan sebagainya. Maka dari itu aku mencari teks suci untuk mendukung sikap aku. Tapi kenapa mereka jadi yang kuat? Aku rasa karena tidak punya ini juga, tidak punya landasan landasan penalaran etika gitu. Kayak nggak punya landasan filsafat etika. Maksudnya bukan yang harus kompleks dan luas gitu ya. Cuman
mereka tidak bisa menemukan esensi moral di luar apa yang ditawarkan oleh teks agama gitu. Bahkan ketika teks agamanya sebenarnya ada menawarkan landasan etika moral itu. Tapi ya kurang banyak didakwahkan. Yang aku lebih sering dengar didakwahkan justru yang kasar-kasar, yang bermusuhan. Yang bagus-bagus itu biasanya ada di buku, maksudnya di buku yang ditulis secara rapi gitu oleh para cendekiawan kita. Kita kan banyak sekali menghasilkan cendekiawan muslim kan, tapi mereka tidak aktif di mimbar, mereka aktif di karya tulis. Dan yang baca karya tulisnya jadinya kayak semacam elitis intelektual gitu. Ide-idenya tidak terpapar di mimbar-mimbar, sedangkan kan masyarakat di akar rumput kan dengerinnya di mimbar. Nah, yang bahan ceramah yang di mimbar seringnya kan itu recycled. Kalau Bang Ade perhatikan, khotbah-khotbah di mimbar tuh seringkali sama tiap tahun, sering nemuin materi ceramah yang sama kan. Jadi kayak seolah nggak usah setiap tahun. Kalau sholat Jumat itu lagi kita sekali di tempat A, nanti ada di tempat C, nanti ada di tempat G, kurang lebih sama isinya. Makanya banyak orang tidur. Karena udah tahu isinya, nggak penting. Nggak, maksud saya nggak penting buat orang yang hadir dan tidur itu. Dia tidak, wow ini sesuatu yang mencerahkan, nggak gitu kan? Karena inovasi dakwah, inovasi pemikiran ternyata tidak terjadi di kultur mimbar. Terjadinya ya di buku-buku, di karya-karya, atau di kampus-kampus yang mana ide-ide itu tidak tersentuh ke bawah. Sekalinya tersentuh ke bawah rame, kontroversi apa gitu. Ada yang membahas Al-Quran dengan apa gitu. Jadi mungkin aku nggak tahu ya, gap literasi juga sepertinya nyata. Gini loh, Kumail, Anda sendiri adalah orang yang bahkan sampai menempuh pendidikan tinggi tentang tafsir kan? Anda bisa jelaskan nggak kenapa kaum intelektual ini akhirnya nggak berdiri di mimbar-mimbar? Bisa jadi karena takut. Karena melihat banyaknya orang yang bilang aku tuh berani, atau kayak sebenarnya banyak nih yang mikir kayak Kumaila tapi takut, banyak yang bilang gitu. Jadi aku berasumsi sepertinya takut. Kenapa takut? Karena kan pembelajar itu tidak sama dengan komunikator. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Ya, tapi maksud saya gini, di perguruan tinggi ilmu Islam itu, tidakkah juga diajarkan tentang how to communicate? Tidakkah diajarkan tentang bagaimana berdakwah? Dan dari perguruan-perguruan tinggi, di perguruan-perguruan tinggi itu dilakukan kajian yang sangat mendalam terhadap agama. Apa yang tadi disampaikan oleh Kumaila tadi adalah bukan sesuatu yang baru, pasti bukan pada orang-orang yang berada di lingkungan perguruan tinggi kan. Dia belajar, dan dia belajar tentang how to deliver the message, menyampaikan pesan kepada halayak. Kenapa kombinasi ini tidak terwujud dalam bentuk bahwa para pemikir dari perguruan tinggi tersebut turun, datang ke mimbar-mimbar Jumat, ke pengajian-pengajian, dan mengajarkan itu semua? Apa yang terjadi sebetulnya menurut Anda? Iya, menarik banget pertanyaan Bang Ade. Orang yang secara formal belajar dakwah justru nggak turun dakwah ya? Sepertinya karena kaderisasi dakwah itu sendiri. Maksudnya demand pendengar, demand publik itu tidak mementingkan kualifikasi. Kita masih mementingkan hal-hal yang superficial seperti misalnya tampilan, atau dia lucu nggak, penceramahnya lucu nggak kan? Kalau lucu, dia lebih populer, rame. Udah gitu harus kelihatan kayak ustadz-ustadz gitu, pakai pakaian tradisional Arab, ngomong dengan logat Arab, itu lebih bisa dihormati. Apalagi bawa titel-titel artificial juga, seperti misalnya titel Habib atau Gus, itu lebih penting daripada misalnya titel sarjana atau doktor gitu. Itu kan lebih didengerin. Dan itu juga terjadi di lembaga-lembaga media massa misalnya. Stasiun-stasiun televisi yang mengisi acara-acara ceramah paginya, subuhnya, itu kan bukan orang-orang kaum intelektual.
Iya, ustadz-ustadz selebriti kita tidak didominasi oleh intelektual. Ada yang intelektual, tapi biasanya kalah pamor dengan yang lucu, yang bisa sekalian stand up gitu lah. Iya, yang pintar public speakingnya gitu. Nah, menurut Anda, dugaan Anda nih, kenapa ya orang-orang yang kita sebut sebagai apa tadi? Bukan yang stand up, selebritis, dai ini, dai selebritis ini, kan dia bukan orang-orang yang radikal kan, ya. Kenapa dia tidak mengangkat ujaran-ujaran penuh penghargaan, persahabatan, persaudaraan dengan umat Kristen misalnya di dalam ceramah-ceramah dia? Kalau dia adalah seorang yang radikal gitu ya, ustadz radikal, yang terus terang saya lihat sih ustadz radikal nggak muncul nih di media massa, paling tidak media massa. Yang muncul yang menghibur ya. Yang menghibur. Nah, kenapa orang-orang yang lucu dan menghibur ini nggak mau ngangkat isu-isu tentang yang saya bilang, Anda bilang tadi, ayat-ayat yang menyatakan bahwa orang ahli kitab itu kalau dia melakukan ini dia juga akan masuk surga. Aku nggak tahu sih ya ustadz-ustadz itu belajarnya dari mana gitu. Karena pernah ada masanya Islam yang humanis itu populer kan, kayak zamannya Gus Dur, zamannya Cak Nun, itu pernah ada masanya Islam humanis itu sangat populer. Iya, betul. Tapi seiring waktu popularitas Islam yang humanis itu meredup dan yang keras itu mulai populer dan itu amplify terus, semakin kan kebanyakan kayaknya curiga aku orang yang tidak menempuh belajar Islam secara formal pasti kan dia akan mencari ide di sana sini dan sementara itu sampelnya yang banyak adalah ustadz-ustadz yang galak misalnya. Iya. Dan kita kan maksudnya kita baca Quran kayak ya orang yang paham Quran secara utuh juga siapa sih gitu. Kan nggak banyak. Nah, tapi kan mestinya si ustadz selebritis ini yang menghibur dan lucu ini kan dia juga belajar harusnya Islam. Belajar. Cuman kan nggak tahu belajarnya di mana gitu atau sama siapa. Memang kalau belajarnya di mana menentukan ayatnya kan ada di sana. Ayatnya itu bukan sesuatu yang jumlah ayatnya juga walaupun banyak kan 6.000 something. Sebenarnya iya cuma 6.000-an ya. Hanya 6.000 dapat dong kalau dia sekolah cukup lama. Tapi dia nggak sekolah, asumsi dia nggak sekolah ya, gitu. Maksudnya nggak belajar Al-Quran secara formal. Tapi dia baca Quran kan, pasti. Sebenarnya kan kita baca Quran juga tidak langsung, kan Quran ini banyak ditulis secara ambigu ya. Kita nggak bisa langsung paham ini maksudnya apa atau ini maksudnya gimana. Belum lagi kalau lagi baca apa, tahu-tahu pindah topik kemana gitu, kan nggak tahu. Itu terjadi ya? Surat tuh suka begitu, pindah-pindah topik. Iya, Quran tuh begitu, tidak sistematis. Jadi untuk membacanya aja butuh perangkat alat ilmu gitu. Kalau mau ngerti gitu, emang nggak praktis. Nah sekarang menurut Kumaila nih, apa yang mesti dilakukan ya untuk menumbuhkan, lebih menyebarkan, mendiseminasikan pesan-pesan persaudaraan antar umat beragama ini? Aku sih akan menyarankan untuk nggak usah cari dalilnya. Karena kalau misalnya tadi kan padahal ada nih ayat-ayat yang bernuansa damai gitu, pakai aja ayat itu. Ya, tapi kan ayat yang bernuansa permusuhan juga ada. Itu kan cuma kayak dalil ini against dalil ini dan sumbernya sama gitu. Jadi problemnya Kumaila sekarang ini nih. Cobalah Anda menjadi seorang penceramah Islam, bukan kalau ini kan penceramah liberal nih, ya. Kalau jadi penceramah Islam, Anda nggak menggunakan dalil, itu Anda kan dipertanyakan ke validitas Anda sebagai seorang penceramah. Buatku itu untuk nyomot dalil, buatku itu morally inflicted, karena aku tahu setiap kita nyomot dalil itu kita lagi cari picking. Ya, tentu. Dan aku nggak mau jadi part of that problem. Oke. Dan kalau aku misalnya jadi pendakwah Islam, menurut aku itu sangat merepotkan. aku akan repot sekali. Ya, saya mau bilang, ya Anda tentu juga paham sekali bahwa umumnya penceramah Islam itu mengikuti SOP seperti itu. Iya, frameworknya begitu. Frameworknya begitu.
Kalau Anda tidak melakukannya, penceramah berceramah ke umat itu kan ngomong, kok dia nggak pakai ayat ya? Kadang-kadang komen channel ini juga gitu, kok nggak ngomongin Quran tapi nggak ngutip ayat sama sekali gitu. Iya, itu memang dengan sengaja kita tidak merujuk kepada ayat manapun kan. Walaupun kan kadang-kadang saya merasa perlu untuk menunjukkan bahwa itu memang ada loh dalam Al-Quran misalnya begitu kan. Kayak tadi tuh, memang ada dalam Al-Quran Al-Maidah yang bilang bahwa jangan pilih orang Kristen sebagai sahabatmu kan. Itu ada, yang penting adalah penafsirannya kan. Saya cuma membayangkan betapa sulitnya ya sebetulnya upaya kita untuk membangun hubungan yang baik. Saya tuh ingin mengatakan kepada teman-teman Islam, we are not supposed. Kita tidak layak memperlakukan orang non-Islam itu sebagai bukan saudara gitu loh. Apalagi sebagai musuh. Sebagai orang yang harus kita hindari. Tapi kalau suasananya kondisinya seperti yang Anda gambarkan, memang tidak mudah dong. Iya, waktu pas lagi musim Ahok balik di demo kan yang ayat itu kan populer. Para ustadz-ustadz kita berupaya menafsirkan kata aulia itu, kata wali itu apa gitu. Enggak kok, sebenarnya boleh jadi pemimpin, tapi apa? Itu adalah diskursus yang panjang dan banyak, yang padahal sebenarnya bisa kita kesampingkan dengan nalar bahwa kita adalah manusia yang setara, yang sama berhak gitu. Jadi kitab sucinya di hold aja dulu, atau di hold aja terus kalau misalnya emang itu bikin perpecahan yang nggak perlu. Iya. Masalahnya ada banyak, sampai saat ini paling tidak banyak orang yang mengatakan kata Qur'annya apa. Orang menganggap Al-Quran gitu, menganggap kitab suci adalah solusi segala masalah gitu. Quran ini sudah lengkap, dia sempurna menyediakan solusi terhadap masalah. Tapi kan faktanya enggak. Quran itu enggak lengkap dan tidak menyediakan solusi bagi segala masalah gitu. Dalam beberapa konteks malah menimbulkan masalah baru gitu. Iya. Aku rasa kita harus punya kerendahan hati itu sih untuk mengakui bahwa dunia semakin kompleks dan Quran tidak lengkap dan tidak menyelesaikan segala masalah gitu. Sebagai pedoman moral barangkali bisa kita pakai gitu ya. Tapi kalau dia dianggap sebagai pedoman penyelesaian segala masalah, itu hayalan. Sebagai pedoman moral pun kalau kita mau pakai harus kita rekontekstualisasi lagi dengan sekarang gitu. Betul. Tidak praktis. Seperti yang selama ini Anda sudah lakukan kan, atau banyak dari kita lakukan. Oke, Kumaila. Saya berharap sehabis acara ini cara kita berkomunikasi, bergaul, bekerja sama antara pemeluk agama Islam dengan non-Islam, antara pemeluk agama dengan bukan pemeluk agama, itu menjadi bisa lebih akrab, lebih dekat, lebih bekerja sama. Karena memang sebetulnya kalau kembali ke Islam, Al-Quran sendiri ada loh ayat-ayat yang bilang bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang saudara kita lah gitu.